Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Ya, sampai kita bertemu kembali dalam bincang-bincang kita, dalam diskusi kita tentang membuat skripsi, tesis ataupun penelitian lain. Karena pada hakikatnya dalam membuat penelitian, tentunya kita juga akan merujuk pada hasil penelitian terdahulu. Makanya pada episode yang ketiga ini saya akan memaparkan bagaimana cara kita mencari hasil penelitian terdahulu. Bagaimanapun juga, link Google itu sangat dahsyat ya. Selain kita bisa mendatangi perpustakaan-perpustakaan untuk mencari penelitian-penelitian terdahulu yang selaras dengan judul penelitian kita. Ya, aduh, kalau kayak gitu membuat skripsi, membuat penelitian, atau membuat tesis susah dong, Bu. Ya, tidak ada kata susah. Semuanya sudah tersedia. Tinggal kita mau mengupdate diri atau tidak. Mau sedikit menelusuri atau tidak. Karena semuanya sudah tersedia. Ya, jadi eh, mahasiswa yang ada di luar sana, ya teman-teman semuanya, tentunya ini menjadi link ini ya menjadi rujukan pembelajaran buat Anda bahwa membuat penelitian, membuat skripsi, membuat tesis itu mudah karena semuanya Anda sudah dihidangkan pada digital yang luar biasa, tinggal kita meramu ya, meramu dengan sesuai kebutuhan penelitian Anda. Nah, hasil penelitian terdahulu, mengapa harus ada di bab 2 ya? Kalau di IPWIJA, di Universitas IPWIJA, ada di bab 2 itu ada hasil penelitian terdahulu. Dan saya yakin untuk skripsi-skripsi yang lain pasti ada ya hasil penelitian terdahulu. Kenapa harus ada? Ya, penelitian kita harus merujuk. Artinya apakah nanti hasil penelitian kita memiliki kekuatan, kelemahan ya dengan hasil penelitian yang terdahulu. Karena nanti hasil penelitian kita juga akan menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya. Ya, jadi memang sebuah karya ilmiah pasti akan merujuk pada hasil penelitian terdahulu. Tidak usah pusing-pusing gitu ya, karena dalam membuat hasil penelitian terdahulu, bagaimana caranya? Nah, caranya kita tinggal merujuk saja ya. Di sini Anda bisa melihat di Google ya, di Google Anda bisa melihat bagaimana caranya ya. Jadi caranya ini ada kompetensi, ada ini ya. Saya inikan lagi cara ya. Jadi kita cari di link Google-nya. Ya. Ini link Google misalnya judul Anda pengaruh kompetensi, partisipasi kerja, dan komitmen organisasi terhadap kinerja pegawai. Ya, misalnya judul Anda itu. Anda tinggal masukkan di Google itu akan muncul penelitian-penelitian terdahulu, penelitian-penelitian tahun-tahun yang lalu itu akan muncul. Nah, tinggal Anda ambil. Ya, yang penting di sini adalah kejujuran. Anda ambil penelitian itu ya, hasilnya seperti apa, baca di abstraknya. Baca terutama di abstraknya hasil penelitiannya seperti apa. Ya, Anda bisa baca semua ininya, kalau membaca semua bab 1 sampai bab 5 lama, Bu. Ya, Anda terutama baca di abstrak, kemudian baca di kesimpulannya ya. Jadi di balance enggak ya. Jadi ada enggak di bab 5-nya ya. Bab 4 5 bisa dibaca. Nah, itu untuk menjadi rujukan hasil penelitian terdahulu yang nanti Anda harus ambil ya. Jadi ambil di Google tidak apa-apa. Toh itu ada sumber-sumbernya. Kalau di Google ini ada di download titik Garuda Kemdikbud ya. Jadi Anda ambil misalnya kompetensinya, Anda ambil dari link Garuda Kemdikbud ya. Ini ada penelitiannya
Rahmaniza, ya, Rahmaniza. Nah, itu bisa Anda ambil. Yang penting kejujuran akademisinya Anda kuatkan di situ. Ya, jadi misalnya Bu, saya kan judulnya pengaruh kompetensi, partisipasi kerja, dan komitmen organisasi terhadap kinerja pegawai. Di sini hanya ada kompetensi yang sama komitmen organisasi. Anda ambil ya. Nanti Anda cari lagi terus ya sampai Anda mendapatkan kompetensi sudah, variabel di kompetensi sudah, partisipasi kerja sudah, komitmen organisasi ya, yang semuanya berkorelasi dengan kinerja pegawai. Nah, Anda ambil. Itu akan penting nanti Anda bahas di bab 4-nya. Dan di bab pendahuluan, ya ingat di bab 1 Anda di pendahuluan, di latar belakang masalah, Anda harus memunculkan gap teori. Ya, ini gunanya hasil penelitian terdahulu seperti itu. Jadi, di hasil penelitian terdahulu yang nantinya ada di bab 4, jangan main-main, Anda ambilnya jangan yang signifikan semua. Cari yang tidak signifikan pun Anda ambil. Karena itu penting juga nanti di saat di bab 1-nya Anda akan memaparkan gap teori. Jadi, ternyata pengaruh kompetensi terhadap kinerja pegawai ada yang tidak signifikan. Misalnya hasil penelitiannya siapa. Nah, itu Anda bahas ya. Jadi tidak semuanya pernyataan hasil penelitiannya itu harus signifikan. Yang tidak signifikan pun itu sangat penting. Ya, intinya di hasil penelitian terdahulu Anda gali ya, Anda gali baca di abstrak, baca di bab 4, di bab 5 ya, itu Anda gali. Jadi di situ Anda bisa menguraikan ya, memaparkan nanti di bab 4-nya. Di bab 4 kan ada pembahasan. Di pembahasan itulah munculkan hasil penelitian terdahulu. Ya, jadi jangan khawatir ketika kita mencari hasil penelitian dulu mudah ya kan, tadi di googling, tinggal di googling Anda cari judulnya. Saya ingin mencari hasil penelitian terdahulu yang peneliti asing, Bu. Nah, Anda tinggal tadi misalnya pengaruh kompetensi ya, pengaruh kompetensi, kemudian partisipasi kerja dan komitmen organisasi terhadap kinerja pegawai. Nah, Anda langsung terjemahkan saja judul itu ya. Nanti Anda jadi Anda nggak usah bingung-bingung, Anda cari terjemahannya ya, baru nanti Anda cari di Google-nya bahasa asing tersebut. Jadi itu juga akan mudah ya. Jadi intinya Anda jangan mempersulit diri ya. Ini kalau kita lihat kan di sini ya. Saya ini kan share ininya ya. Sebentar tadi ini ya. Kalau kita lihat di sini kan sudah ada pengaruh kompetensi. Nah, ini Anda sip ini aja, terus Anda buka lagi yang terjemahan ya. Waduh Bu, saya kan nggak hafal. Nah, ini Anda terjemahkan saja dari Indonesia ke Inggris ya. Dari Indonesia ke Inggris. Nah, ini terjemahannya kan langsung Anda muncul. Nah, Anda cari ya. Sebentar saya ini kan. Jadi Anda langsung mencari juga di sini ya. Ini saya inikan lagi biar kita bisa tahu cara mencarinya seperti apa gitu ya. Nah, ini langsung Anda share ininya kelihatan kan ya di sini. Jadi ini pakai bahasa asingnya, the fluence of competence ya, work participation and organizational commitment on employee performance ya. Dari situ Anda akan muncul ya, cari jurnalnya. Ya, jurnalnya seperti apa itu akan muncul. Ya, kita lihat ininya tentunya kan masing-masing berbeda lah ya ininya. Jadi kita nggak usah bingung-bingung ya, kita pasti semuanya akan mudah ya. Ini kita lihat kalau mau jurnalnya, artikel, penelitian atau hasil penelitian terdahulunya Anda menggunakan penelitian
luar ya. Jadi ini ada ini miliknya Settler Rosely ya 2011, The Influence of Competence on Employee Performance ya. Jadi di sini langsung the influence of competence-nya Anda bisa menjadi rujukan ya. Jadi tidak semua hasil penelitian terdahulu dari orang kita ya, bisa juga mengambil dari artikel-artikel penelitian asing ya. Terus Bu, kalau artikel asing tahunnya, yang Indonesia pun tahunnya berapa? Jadi hasil penelitian terdahulu itu, ini kan kalau kita lihat hasil penelitian terdahulu tahunnya, kita pakai logika saja. Kalau penelitian Anda, Anda menelitinya, Anda menulis skripsinya tahun 2023, masa sih Anda mengambil hasil penelitian terdahulunya 2008 gitu ya. Kalau untuk hasil penelitian terdahulu yang penulis-penulis Indonesia ya banyak yang terbaru. Jadi Anda bisa ambil 3 tahun ke belakang. Jadi yang 2022, 2021, 2020 ya. Jadi 3 tahun ke belakang. Bu, kalau 5 tahun ke belakang berarti 2019, 2018 ya. Tapi lebih baik ambil yang terdekat. Nah, kalau penelitian asing, Bu, penelitian asing pun banyak ya dari artikel-artikel penelitian asing ya ataupun jurnal-jurnal internasional itu juga banyak yang terbaru. Jadi lebih baik yang terbarukan ya. Kenapa? Karena ketika kita membuat hasil penelitian terdahulu, rujukannya terbaru, itu kan akan lebih mudah ya dalam kita membahasnya. Jadi tidak terlalu lama fenomenanya. Kita bicara motivasi, motivasi orang lama ya dengan yang sekarang kan mungkin akan berbeda suasananya. Ya, jadi itu makanya dibuatlah hasil penelitian terdahulu yang mudah saja. Semua bisa googling, ya, bisa daftar, bisa mencari juga di link-link perpustakaan yang online, ya. Ada banyak perguruan tinggi. Di kita pun Universitas IPIJA sudah ada ya perpustakaan online. Nah, itu kan mudah. Ya, kita bisa membedah artikel-artikel penelitian. Dan dalam mata kuliah metodologi penelitian pun ada kita mereview hasil penelitian terdahulu. Nah, gunanya untuk apa? Tadi, untuk penelitian kita. Jadi, intinya tidak ada kata susah, tidak ada kata sulit dalam menyusun hasil penelitian terdahulu untuk skripsi kita. Apalagi tesis, ya. Tesis untuk artikel-artikel penelitian asing banyak sekali. Cara membuatnya, cara mencarinya tadi seperti itu. Googling ya, kalau Anda bahasa Inggrisnya saya susah Bu, ya buat judulnya dulu diterjemahkan ya, pakai Google terjemahan, terus kita cari ya, tadi carinya mudah banget, akan muncul banyak artikel-artikel asing. Nah, ini. Nah, kalau kita menyadari bahwa kemudahan ada di depan kita, ya maka mulai kita belajar bagaimana memaksimalkan diri menyelesaikan karya dengan akurasi yang tinggi ya. Makanya plagiasi tidak akan terjadi kalau benar-benar skripsi yang kita buat dengan 2 tangan, memang berbagai informasi ya dari Google, dari link-link perpustakaan, tapi tetap saja kita kan punya bahasa sendiri. Artinya bahasa per kepala, per orang itu kan berbeda-beda. Makanya ketika kita menyusun sendiri, dimasukkan bahasa-bahasa kita, nah itulah yang akan meminimasi plagiasi yang frontal gitu ya. Nah ini. Jadi betapa mudahnya kita menyusun skripsi ya dengan hasil penelitian terdahulu. Nah, setelah kita memperoleh data hasil penelitian terdahulu, kita simpan ya.
kita review satu-satu, baca abstraknya, baca bab 4, bab 5, itu sangat penting ya. Jadi di situ kita bisa mereview. Mereviewnya seperti apa? Nah, kalau sudah dimasukkan kan di sini ya, tabel 2.1 hasil penelitian terdahulu. Anda lihat di sini ya, ada nomor penelitinya siapa? Oh, Dedi Herianto 2019. Judulnya apa? Metode analisisnya menggunakan apa, hasil penelitiannya seperti apa, terus ada persamaan dengan penelitian kita. Oh, ternyata misalnya sama, X1-nya sama dengan peneliti. Perbedaannya apa? Misalnya perbedaannya dengan metode analisisnya. Metode kita menggunakan misalnya Sam Amos. Di penelitian ini menggunakan SPSS misalnya. Ya, jadi dilihat, dibaca. Makanya kita mereview, artinya mereview benar-benar artikel ya penelitian yang kita pegang ya. Jadi biasakan semuanya ya, saya dari metodologi penelitian, saya mengajar metodologi penelitian, mahasiswa sudah saya biasakan untuk mereview artikel-artikel ini biar mampu ya, mampu menyusun di hasil penelitian terdahulu. Karena bagaimanapun juga ini kan sangat penting. Nah, Bu, berapa sih sebenarnya untuk bicara hasil penelitian terdahulu? Jadi misalnya tadi X1-nya ada berapa? Ya, pengaruh kompetensinya ada berapa? Ya, kalau kita runut lebih banyak lebih bagus. Misalnya pengaruh kompetensi terhadap kinerja pegawai ada 5 jurnal, ya, 5 artikel penelitian atau 5 jurnal. Jadi X1, X2, X3 berarti ada 15 jurnal. Ya, Bu, bisa enggak tiga-tiga saja? Ya, biasanya itu kebijakan kampus masing-masing. Di kebijakan kampus masing-masing pun ada kebijakan dosen pembimbing masing-masing. Jadi cukup ada yang tiga-tiga saja. Jadi hanya mencari 9 jurnal atau 9 artikel penelitian. Ada juga sampai masing-masing misalnya 10, berarti ada 30. Ya, bagaimanapun juga harus kita lakukan sesuai dengan prosedur kampus masing-masing. Tidak sulit kok ya, semuanya sudah ada. Ya, Anda link-link perpustakaan online sekarang juga sudah banyak ya. Anda bisa melihat link Garuda juga banyak, link Google Scholar juga banyak. Google Scholar juga Anda bisa ya, di Sinta juga Anda bisa ambil. Jadi banyak sekali hasil penelitian yang nanti kita sesuaikan dengan judul penelitian kita. Ya, jadi benar-benar sudah sempurna ini. Kita sudah punya lokus penelitian. Lokus penelitiannya apa? Kemudian kita bisa menetapkan judulnya dari fenomena-fenomena yang terjadi, dari masalah-masalah yang dihadapi di lokus penelitian tersebut, yaitu di variabel terikatnya sudah ada. Nah, ini kan Anda akan paham semuanya. Ya. Kemudian yang ketiga tadi, setelah semua 1, 2 ini sudah, baru kita mencari artikel-artikel penelitiannya, jurnal-jurnal yang berkenaan dengan judul penelitian kita. Ya, jadi ingat, hasil penelitian terdahulu sangat penting. Jangan diabaikan, jangan sembarangan mengambil. Ya, cara mengambilnya mudah. Tadi kita bisa googling, tinggal judul masukkan di Google, pengaruh, kompetensi, partisipasi kerja, dan komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan. Sudah muncul. Ya kan? Muncul. Nah, di situ Anda tinggal mencari nih banyak, cari tahun yang termuda, yang mendekati di penelitian Anda tahun tersebut. Ya, 3 tahun ke belakang atau maksimal 5 tahun ke belakang. Dan itu pun kebijakan kampus masing-masing. Ya, intinya semua permudah, tinggal kita mau atau tidak. Ingat ya, mereview
artikel-artikel penelitian sejak dini ya. Jadi kalau sudah judulnya istilahnya Anda memaparkan fenomena masalah-masalah yang terjadi, kemudian menetapkan judul ya, Anda ke dosen pembimbing kan. Nah, dari dosen pembimbing pasti sudah cari artikelnya. Nah, Anda sudah mencari artikel penelitiannya. Anda mulai susun ya, mulai susun itu. Nah, itu. Jadi tentunya ini harus terus ya, semangat ya. Ngomong-ngomong, kita tadi kan belajar hasil penelitian terdahulu, Bu. Ya, hasil penelitian terdahulu ini tentu Anda nanti akan kaitkan, jangan lupa, sering lupa. Ya, Anda hanya memaparkan di bab 2-nya saja. Nah, di bab 4 ya nanti pas episode yang akan datang kita akan belajar itu ya. Jadi di bab 4-nya nanti kita paparkan apakah hasil penelitian terdahulu itu menguatkan atau melemahkan hasil penelitian Anda. Ya, jadi akan berguna, tidak berhenti hanya pada bab 2 saja. Ya mungkin untuk yang yang lain-lain ya di hasil penelitian terdahulu letaknya beda-beda. Tapi untuk Universitas IPIJA kan jelas ya di bab 2. Ya, jadi ini yang Anda harus pahami. Nah, tentunya bicara penelitian ilmu sosial dan ilmu alam ya, IPA itu kan akan berbeda. Ya, kita nanti akan bahas bagaimana kalau saya non IPS ya, non IPS bagaimana? Ya, kita akan belajar nanti di episode lain. Ya, saat ini saya memaparkan pada ilmu sosial bisa di manajemen ya, manajemen komunikasi ya, itu ranahnya hampir sama, tetapi memang kita akui kan bahwa pedoman penulisan proposal, penulisan skripsi masing-masing kampus berbeda. Tapi hakikinya sama, bahwa itu adalah karya ilmiah. Ya, karya ilmiah. Di karya ilmiah tadi wajib ada hasil penelitian terdahulu dan saya yakin semua pedoman skripsi, pedoman proposal skripsi, tesis pasti wajib ada hasil penelitian terdahulu. Untuk doktoral pun ada hasil penelitian terdahulu. Jadi jangan Anda merasa dibebani untuk mencari ya, mencari, mengidentifikasi mana artikel-artikel penelitian yang sesuai dengan judul penelitian kita. Kita mereview terus gitu ya. Jadi jangan bimbang ya. Jangan, aduh saya itu nggak bisa Bu. Anda frustasi dulu ya. Tadi semuanya sudah ada di Google ya. Tinggal Anda mencari bagaimana ya, disusun saja ya, disusun sesuai ininya. Ya, kalau kita lihat kan ini yang bahasa asing pun kan mudah ya. Anda buka ininya bahasa asing tinggal kita merunut saja sudah mudah ya. Jadi tidak ada kata yang susah ketika kita sudah mulai mencari. Ini contohnya ya kan? Contohnya ini bahasa asing, the influence of competency ya and employee. Nah, ini mudah. Ini dari jurnal mana? IOSR ya, Journal of Business and Management. Ya, di sini Anda tinggal melihat ya kan artikel ini ya, ini ditulis oleh apa namanya penulis Indonesia tapi untuk dari Universitas Udayana ya ini. Jadi ketika kita masuk ke jurnal internasional ya menggunakan bahasa asing tidak apa-apa. Tidak semua jurnal ya bahasa orang-orang kita ya penulis kita banyak yang menulis di jurnal internasional. Ini contohnya. Ya, jadi ini bisa diadopsi untuk hasil penelitian terdahulu deskripsi Anda. Tesis bisa nggak, Bu? Tesis bisa, gitu ya. Jadi Anda abstraknya ini Anda baca, Anda terjemahkan dulu, ya. Ini ada abstraknya, dibaca dulu di apa namanya, Bu, saya bahasa Inggrisnya susah, nggak bisa. Pakai terjemahan googling, ya. Semuanya sudah tersedia. Karena kita kan pengen penelitian kita original, ya. Maka dengan dua tangan nih kita, dengan otak kita, ya, kita atur.
ya. Terus kita baca kan hanya artikel penelitian kan hanya sedikit ya, hanya berapa lembar ya, paling 5 lembar. Baca semuanya mudah sekali ya. Apa? Nah, ini kita bisa bicara bahwa penelitian ini dengan model menggunakan metode analisisnya pakai Sam Amos. Nah, ini kan kita bisa melihat dari artikelnya. Ya, ini contoh ya bagi anak-anak mungkin anak-anak kita yang S1 kan mungkin ini ya agak mumet kalau yang S2 rananya insya Allah sudah mumpuni gitu ya. Nah, S1 ini ya. Jadi ini anak-anak kita yang S1 jangan pusing ya, skripsi bisa saja bisa seperti ini. Bu, kalau saya misalnya ininya pendidikan, prodinya pendidikan. Apa bisa, Bu, prodi saya pendidikan itu bisa menggunakan apa namanya eh, ini apa hasil penelitian terdahulu? Iya, semuanya ada hasil penelitian terdahulu. Kalau Anda prodinya pendidikan, ada kan ya konsentrasinya apa? Misalnya tentang kurikulum atau tentang teknologi pendidikan kan berbeda-beda. Nah, makanya cari hasil penelitian terdahulunya sesuaikan dengan prodi kita, dengan judul skripsi kita, dengan judul tesis kita. Kalau misalnya saya MPD, Bu, MPD kan Master Pendidikan. Ya, misalnya saya judulnya pengaruh kompetensi, terus lingkungan siswa, lingkungan sekolah gitu ya, dan komitmen sekolah terhadap terhadap prestasi pembelajaran siswa misalnya. Ya, sama cara mencari artikel-artikelnya penelitian sama sesuaikan dengan judulnya Anda. Ya, dalam bahasa Inggris pun sama, tinggal hanya terjemahkan saja itu ya. Caranya tadi sudah mudah ya di apa namanya ada petunjuknya di ini ya di YouTube ini. Jadi Anda nggak usah pusing-pusing pakai judulnya ini ya. Jadi kita cari dengan judul ininya kan dia pakai bahasa asing ya nanti akan muncul. Jadi kalau kita tadi, Bu, carinya gampang nggak ya, Bu? Gampang untuk bahasa Indonesia saja mudah ya kan? Kalau untuk Indonesia kan tadi sudah ada contohnya juga. Ya, jadi kalau Indonesia ini googling saja semuanya muncul. Ya. Anda lihat di sini pengaruh kompetensi, partisipasi kerja, dan komitmen organisasi muncul semua. Ya, Anda tinggal klik satu persatu ya, klik ininya, artikelnya, artikel penelitiannya seperti apa ya. Ini contoh artikelnya seperti apa. Anda tinggal membedah satu persatu. Ya, ini dibedah yang bahasa Indonesia. Ini yang apa? Yang Indonesia. Kalau yang artikel jurnal Indonesia, kita cari jurnal lagi yang jurnal internasional. Ya, jadi bisa dengan cara macam-macam ya. Anda tinggal mau yang seperti apa sih ya. Semuanya mudah ya. Jadi dibaca itunya juga ada semuanya ya. Anda nggak usah pusing-pusing arahnya ininya apa gitu ya. Jurnal-jurnalnya mana, Anda tinggal membedah ya. Intinya mau atau tidak sih gitu ya. Kalau susah, Bu susah Bu. Nah ini nggak apa-apa. Anda mau tahu isinya, karena kan nanti kan Anda harus tahu persamaan dan perbedaannya. Ya, persamaan dan perbedaan penelitian kita. Nah, Anda baca saja abstraknya diterjemahkan. Abstrak diterjemahkan sudah. Oh, jelas ini menggunakan SEM PLS ya. Oh, penelitian saya menggunakan SPSS ya. Tadi kan berbeda, itu perbedaannya. Jadi dari metode saja sudah berbeda. Ya, ini. Jadi Anda harus memahami bahwa dalam mengumpulkan, mengidentifikasi hasil penelitian terdahulu sangatlah mudah ya. Jadi nggak usah pusing-pusing ya. Baik, sepertinya sudah cukup ya di episode hasil penelitian terdahulu.
silakan Anda mencoba. Ingat, untuk tahunnya jangan 5 tahun ke atas ya, cari 5 sampai 3 tahun mendekati ketika Anda meneliti ya. Biar apa? Biar teorinya baru, biar ada aspek-aspek keterbaruan gitu ya dibandingkan dengan hasil penelitian Anda. Baik, sampai di sini selamat meneliti. Semoga tentunya ini menjadi pembelajaran kita bahwa mereview artikel-artikel penelitian itu mudah. Mencari hasil penelitian terdahulu itu sangat mudah. Ya, semua sarana sudah ada di depan mata kita. Nah, tinggal kita mau atau tidak untuk membuat skripsi, membuat tesis yang original. Ya, ingat nantinya kita akan panjang lebar ya, akan merunut di hasil penelitian terdahulu itu. Jadi jangan putus asa ketika kita membuat penelitian, membuat skripsi, membuat tesis. Baik, sampai di sini ya. Sampai berjumpa kembali di episode yang akan datang. Tentunya untuk menyempurnakan ya, memudahkan kita membuat skripsi, menyusun skripsi kita atau tesis kita. Ya, selamat mencoba mencari hasil penelitian terdahulu. Oke, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.